Nah, ini kita bicara soal mudik, selain karena ditunggu, karena 2 tahun kemarin nggak bisa, ini kan memang adalah sebuah tradisi yang seakan-akan nempel banget dengan yang namanya Lebaran gitu loh. Nah, Benar. tapi ternyata tidak hanya kondisi fisik saja yang harus dipersiapkan, tapi juga kondisi kendaraan ini perlu juga disiapkan, harus stamina juga ini. Benar, sepakat banget. Jadi selain kondisi fisik kita, memastikan juga kondisi kendaraan di dalam keadaan prima. Wah, itu benar. Jadi satu hal yang penting ya. Dan untuk membahasnya, sudah ada Jusri Pulubuhu yang merupakan Training Director sekaligus founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting. Selamat pagi, Bang Jusri. Halo. Selamat pagi Mbak Mai dan Mas Bram. Terima kasih. Salam road safety. Salam safety ya. Bang. Salam safety. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Jusri pagi hari ini. Nah, langsung nih Pak ya, kalau lihat kondisi mobil yang akan digunakan oleh mudik, apa saja sih yang biasanya tuh sebenarnya luput dari perhatian kita, padahal itu menjadi hal yang penting untuk dipersiapkan, dipastikan kondisinya jelang mudik. Terima kasih Mbak Mepri. Jadi pada dasarnya tahu ketika kita melakukan perjalanan yang panjang khususnya pada mudik ini, maka kendaraan itu mengalami beban kerja yang lebih berat dari kondisi-kondisi normal. Selain jarak tempuh yang panjang, kemacetan-kemacetan yang terjadi akan memberikan beban kerja yang luar biasa. Sehingga selain yang kita tahu konsumsi bahan bakar lebih boros akibat karena kemacetan, juga umur komponen kendaraan akan pendek. Nah, kalau kondisi kendaraan itu sendiri tidak dipersiapkan, dari sistem mesinnya semuanya dengan baik dan elektrikalnya, maka pada saat mengalami beban kerja yang berat tidak dalam kondisi normal, maka itu akan membuat rentan kendaraan mengalami problem atau mogok dan lain-lain atau malfunction, dan dampaknya juga korelasinya kepada margin keselamatan yang turun selama perjalanan tersebut. Demikian Mbak Mai. Iya, berarti artinya kalau misalkan secara mudah begitu bagi kami yang awam nih Pak, apakah misalkan yang harus kita cek adalah olinya, apakah kemudian air radiatornya, ada tekanan bannya, atau seperti apa sebenarnya yang harus kita perhatikan secara detail paling tidak, begitu Pak? Baik, jadi perlu saya katakan ini khusus perjalanannya khusus berbeda dengan perjalanan harian ya, sehari-hari daily use gitu ya. Karena itu lebih bagus kirim mobil tersebut ke workshop authorized, bengkel authorized, mereka mengerjakan. Komponen atau elemen-elemen yang tadi disebutkan oleh Mas Bram tadi itu sudah betul, oli, air, semuanya ya. Tapi tidak itu aja, masyarakat itu jangan menganggap bahwasannya cukup kita lakukan saja sendiri-sendiri gitu. Lebih bagus kita kirim ke authorized, kita suruh periksa tidak hanya oli mesin, tapi sistem mekanikal, sistem elektronikal dari kendaraan tersebut. Termasuk yang namanya rem, apakah remnya sudah layak untuk dipakai dalam perjalanan panjang, lewat tol yang panjang misalnya lagi. Atau sistem elektrikalnya, apalagi kalau mobil kita bukan mobil baru yang umurnya sudah di atas 4 tahun begitu ya. Sebaiknya kirimkan ke authorized bengkel, karena ini adalah bagian dari driving yang harus dilakukan oleh para pengemudi sebelum melakukan perjalanan panjang, begitu Mas Bram. Oke, berarti kuncinya adalah kapan nih waktu yang paling tepat sebaiknya dilakukan pengecekan berkala terhadap kendaraan, terutama sebelum mudik? Iya, kita tahu, kita kaitkan ini korelasinya dengan musim mudik saat menjelang pasca. Saya berharap pasca ya, pandemi ya, karena kita sudah dibebaskan untuk bergerak di mana-mana area wilayah. KM-nya sudah turun ya, bahkan ada 2-1. Nah, oleh karena itu, setelah 2 tahun ini, animo pemudik itu akan tinggi ya, akan meluapkan euforia kesempatan yang ada, sehingga bagi pemudik-pemudik yang sadar, mereka mengirimkan mobil-mobilnya ke bengkel. Yang terjadi di bengkel akan terjadi kemacetan atau kepadatan jam kerja yang dilakukan oleh para mekanik, sehingga layanan-layanan terhadap penanganan mobil yang diminta servisnya akan lambat. Oleh karena itu, saya sarankan tidak seminggu atau 10 hari atau 2 minggu mudik, Anda kirimkan mobil Anda ke bengkel-bengkel authorized tadi untuk diperiksa secara
keseluruhan. Jadi akan membuat Anda lebih efisien, Anda tidak cemas, tidak membuang waktu antri kendaraan terlalu panjang. Saya rasa demikian. Jadi lebih awal, hari atau 2 minggu, itu akan lebih bagus. Karena kalau 1 minggu mungkin kita nggak akan dapat untuk mendapatkan waktu yang kita harapkan. Karena mungkin pengerjaan akan mengambil waktu lama sekali, antrian yang panjang. Demikian, Mbak. Baik, artinya 1 sampai 2 minggu itu lebih baik dibawa ke bengkel ya, agar tidak overthinking gitu loh sama kondisi kendaraan ketika sedang mudik. Jadi merasa aman juga sebenarnya ya. Betul. Nah, Pak, ini kan kalau kita lihat di tahun ini kemudian ada pelonggaran begitu, artinya kemungkinan akan banyak banget nih orang yang mudik di tahun ini kayak semacam balas dendam mungkin ya ketika 2 tahun tidak bisa. Nah, ketika jalur akan padat artinya kan kemacetan juga akan sangat mungkin terjadi. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai pengendara itu membawa kendaraan baik motor maupun mobil agar kondisi kendaraan di kala macet ini nggak bermasalah. Apalagi misalkan sering banget kan kalau lagi macet mobil tiba-tiba bawa kebakar. Ada yang bilang kampas koplingnya nih habis dan segala macam. Harusnya seperti apa sih, Pak? Oke, sementara ini kita masih berbicara di awal fokusnya kepada kendaraan, problem kendaraan. Tapi yang perlu diingat ya, yang perlu kita pahami akibat dengan pelonggaran daripada pemerintah untuk kita lebih bebas dibandingkan tahun-tahun kemarin, yaitu 2020-2021 kemarin, maka yang terjadi adalah kemacetan. Sekali lagi, kemacetan, keletihan. Nah, konsekuensi buruk kemacetan ini tadi kenapa? Bukan hanya mobil, motor. Bahkan kalau kita lihat kendaraan-kendaraan umum pun dipakai untuk mudik. Segala pun dipakai untuk angkutan darat. Karena akhirnya tadi, jalan-jalan raya akan dipenuhi atau overload, over capacity daripada over volume daripada yang biasanya. Sehingga terjadi kemacetan. Akibat kemacetan ini akan menimbulkan fatigue atau keletihan. Ditambah lagi kita lagi puasa. Nah, karena suplai makanan, waktu, dan kemacetan tambah tadi komponen tadi, maka yang terjadi kemampuan persepsi manusia akan turun. Ketika kemampuan persepsi manusia akan turun, maka apa yang terjadi? Kemampuan motoriknya juga akan turun, sehingga peluang kecelakaannya atau minimal peluang kesalahannya akan terjadi. Dan berdasarkan cerita lama gitu ya yang pernah saya ikuti, itu bukan hanya kecelakaan. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka mengalami keletihan. Nah, orang tua mengalami stres akibat keletihan yang terjadi selama perjalanan macet tadi ya. Oke. Jadi pengemudi harus mempersiapkan perjalanan itu dengan baik, merencanakan rute-rute yang bukan rute favorit dilewati. Karena kenapa? Kaitannya tadi margin keselamatan pada saat mengemudi atau pada saat setelah mereka tiba di tempat tujuan atau balik kembali ke tempat asalnya, ini akan menimbulkan keletihan, stres, semuanya bisa sakit ya. Ini perlu dipahami kemungkinan daripada kemungkinan buruk tadi ya. Oke. Jadi berarti tidak hanya mobil artinya kita fokusnya begitu, Mas Bram dan Mbak Mai. Iya, Pak Jusri, artinya kalau kita bicara soal agar menghindari kelelahan dalam perjalanan panjang begitu, bagaimana pembagian waktu yang tepat untuk beristirahat? Misalnya berapa kilometer memang disarankan untuk langsung beristirahat, atau ada saran-sarannya tidak, Pak, atau aturannya yang untuk menghindari kelelahan dari para pengendara ini agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas juga? Betul, Mbak Mai. Ini bagus sekali pertanyaannya. Karena yang paling penting di sini adalah manajemen perjalanan. Manajemen perjalanan yang ditanyakan itu apa saja, mencakupi perjalanan. Tadi sudah kita bicarain soal mobil, bengkel, dan lain-lain. Kemudian persiapan daripada kendaraan sudah kita lakukan, manusianya. Manusia itu bukan hanya driver, tapi seluruh penumpang. Nah, kondisinya harus layak jalan, tidak ada stres, tidak dalam kondisi sakit, dan membuat kendaraan itu nyaman. Karena kenyamanan yang tadi akan mempengaruhi kecemasan yang terjadi di dalam kendaraan. Kecemasan korelasinya adalah stres. Oke, ketika stres, baik pengemudi ataupun penumpang, hal-hal negatif atau buruk akan mudah terjadi. Kemudian manajemen perjalanan sendiri, tadi pastikan mereka berangkat pasca subuh, setelah subuh mereka berangkat, atau pas sahur mereka berangkat, subuh di jalan. Karena pada saat kita subuh tadi itu cuaca juga cukup mendukung untuk memberikan kebutuhan yang baik. Nah, pertanyaannya tadi berapa jam? Maksimal 2 jam. Setiap 2 jam perjalanan kita pengemudi harus istirahat, karena sesuai dengan circadian rhythm, jam biologis time clock ya.
jam body kita, tubuh kita, jam biologis kita akan mengalami penurunan ketika melakukan satu aktivitas terus-menerus. Nah, kaitannya adalah margin keselamatan. Setiap 2 jam atau tanda-tanda keletihan tersebut muncul, segera cari tempat istirahat yang aman untuk berhenti. Kemudian lakukan tidak lebih dalam perjalanan itu jam itu dalam kondisi puasa ya. Nah, kondisi non puasa atau bulan non puasa. Kalau puasa, saya sarankan jam mengemudi tidak lebih dari 8 jam. Karena pada saat Anda mengemudi lebih dari 8 jam pada bulan puasa, kondisi fisik, mental, kemampuan persepsi Anda turun. Jadi demikian, Mbak Mai. Baik, artinya sesegera mungkin istirahat ketika sudah merasa kelelahan. Kalau Pak Jupri tadi bilang maksimal mungkin 2 jam kali ya. Baik, Pak Jupri tadi kita di pertengahan gitu membahas soal kepadatan, kemacetan, terus kemudian bagaimana kemudian ketika sampai di kampung halaman, apakah perlu Pak kita ke bengkel lagi untuk ngecek kendaraan, persiapan untuk arus baliknya? Seperti apa Pak Jupri? Oke, ini agak subjektif pertanyaan ini. Jangan kalau kita mudiknya ke Jawa Barat ya, kayak untuk ekonomisnya nggak perlu lah ya, walaupun padat dan lain-lain. Tapi kalau kita mudiknya sampai ke Jawa Timur, sampai ke Flores atau dan lain-lain, atau ke Sumatera sampai ke Aceh 2.000 kilo, itu udah wajib. Begitu Anda masuk kota tersebut, sebelum balik kembali ke kota kita, pastikan kondisi kendaraan Anda. Sekali lagi tergantung jarak tempuhnya dan beban kerja mesin. Kalau jarak tempuhnya sudah lebih dari 1.000 atau 2.000 sebaiknya Anda periksa. Pemeriksaan itu pasti dilakukan tidak akan sedetail atau tidak akan seperti pada saat mudik awalnya dari kotanya gitu. Demikian Bram. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas informasinya pada malam hari ini atau pagi ini. Dan kita sama-sama berharap nanti kondisinya tidak hanya dipastikan kendaraannya saja dalam kondisi prima, tapi juga pengendaranya, seluruh pemudik, penumpangnya juga harus dalam kondisi prima ya untuk dalam perjalanan mudik ini nantinya. Terima kasih banyak Pak Jusri Pulubuhu sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Salam road safety. Salam road safety, menjalankan Pak. ibadah puasa. Terima kasih Pak.